Nah, nanti itu saya itu mau beli ini ya, beli tas, beli tas sekolah SD. Nah, kayak tanaman ini ya, saya suka ya. Halo, assalamualaikum, Saca Yute. Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya, Sinta dan Ken di Jepang. Ohayo. Hari ini saya mau nganterin Sacang ke sekolah ya. Halo, gitu. Halo. Nah, sekarang Sacang mau sekolah dulu ya. Ikutin video saya terus. Tadi Mama salah ya. Tadi saya itu salah. Tadinya sebenarnya Sacang itu ke tempat, biasanya hari Senin itu ke rehabilitasi ya. Tapi hari ini dia nggak ke tempat sekolah yang buat khusus belajar ya, bukan ya. Hari ini ke tempat sekolah biasa. Saya lupa karena nanti bulan 7 mau adain olahraga ya. Jadi olahraga khusus anak-anak sekolah TK ya. Jadi dia itu perlu latihan karena tahun depan itu Sacang udah mulai sekolah SD. Jadinya dia harus latihan banyak ya, karena biasanya kalau anak yang mau sekolah SD itu olahraganya udah mulai yang susah-susah ya. Jadinya guru sekolah TK-nya minta izin sama saya supaya Sacang itu jam hari dan jamnya rehabilitasi itu dikurangin untuk sampai bulan 7 mendatang ya, karena dia itu perlu latihan yang banyak. Nah, mulai hari ini bulan 5 jadi saya kurangi jam kerjanya, jam sekolah dia ya, jam sekolah dia di jam belajar dia di rehabilitasi ya. Dan saya lupa kasih Sacang tadi nanya, Mama hari ini kita ke tempat belajar ya. Ini hari apa ya? Ini bulan apa ya? Bulan 5. Saya lupa. Akhirnya untung saya biasanya ke sekolah itu kirim email ya, ke di line ya. Kirim surat, maksudnya kirim email nggak masuk gitu. Tapi karena iya ini kan saya udah dikurangin, akhirnya saya belum kirim. Nah, jadinya hari ini Sacang bukan ke tempat sekolah belajar, tapi ke tempat sekolah sekolah TK biasa ya, untuk bermain. Tapi di sana juga dia kadang-kadang belajar juga sih. Nah, dia itu akan mau mengadakan olahraga. Jadi olahraganya itu udah gak kayak dulu ya, olahraganya itu agak-agak sulit ya, udah mulai mau SD soalnya. Nah, insya Allah Sacang tahun depan itu sekolah SD, dan anak-anak saya itu tahun depan itu yang anak pertama mau masuk SMA, nah yang kedua mau masuk kelas 1 SMP, dan Sacang mau naik kelas 1 SD. Jadi semuanya itu pada naik kelas ya, ke kelas 1 SD, 1 SMP, 3 naik kelas 1 SD, kelas 1 SMP salah lagi, sama kelas 1 SMA. Jadi semuanya satu. Saya kan tahun depan pasti saya sibuk sekali sama suami ya, karena di sini itu kalau sama aja sih ya, di Indonesia juga kalau naik-naikan atau kenaikan kelas masuk ke SD atau pertama ya, biasanya sibuk ya orang tua ya. Jadi kan tahun depan insya Allah mudah-mudahan anak-anak bisa naik sekolahnya semuanya, naik kelas semua ya. Itu apa, kelas 1 SD, SMP, SMA, semuanya naik kelas peringkat 1. Jadi saya sibuk banget pendaftaran, perpisahan, perpisahan. Pokoknya acaranya banyak banget ya. Mudah-mudahan aja pada apa lancar misalnya. Saya tetap mau belanja di Amazon buat keperluan Sacang ntar buat sekolah SD. Jadi kalau sekolah SD di sini itu kalau mau itu dia itu beli meja belajar, baju seragam, sama tas sekolah ya. Jadi ntar saya mau belanja di Amazon buat keperluannya Sacang ya.
kemarin saya udah ngomong sama papanya mau beli meja belajar sama tas sekolah gitu. Nah sekarang saya udah sampai di sekolahan Sanjang, saya menaruh Sanjang di sekolahan ya, nanti saya sambung lagi. Nah, sekarang aku udah ada di rumah lagi ya, dan saya itu nanti insya Allah tahun depan itu anak saya itu Sacang itu mau kelas 1 SD ya, dan anak saya yang kedua Sakura kelas 2 kelas 1 SMP. Jadi kelas 1 SD, yang tengah-tengah kelas 1 SMP, yang pertama, anak saya yang pertama Yuki itu kelas 1 SMA. Nah, jadi biasanya kalau anak saya yang pertama itu yang SMA, yang mau masuk SMA, SMP itu kan mereka kan udah punya peralatannya ya, kayak misalkan meja belajar atau pokoknya alat-alat mereka biasa sekolah ya. Nah, itu masih bisa digunain sampai mereka itu misalkan sampai kuliah, mereka sampai perguruan tinggi masih bisa mereka pakai ya. Kayak misalkan ini ya, kayak misalkan meja belajar ini kan waktu biasanya anak di Jepang itu biasanya kalau misalkan mau sekolah SD itu mereka itu beli meja belajar seperti ini ya. Ini kayak kayak seperti ini punyanya Kakak Sakura, dan ini juga punya Kakak Yuki ya. Nah, ini semuanya punya Yuki-chan, anak saya yang pertama ya. Nah, dan ntar anak saya yang ketiga itu, anak saya yang ketiga itu Sacang kan tahun depan kan akan mau masuk SD ya. Jadi dia itu nanti akan saya beliin meja belajar dan ini ya, dan meja belajar, kursi, pokoknya semuanya sama tas juga ya. Jadi kita mau belanja dan saya sama suami saya udah sepakat kita mau belanja di Amazon ya. Biasanya dulu juga yang udah-udah kita suka beli di Amazon atau beli di sini ya di mall namanya Nitori ya. Tapi tahun ini saya mau belinya di Amazon aja. Karena di Amazon itu lebih murah ya daripada Nitori. Nah, tapi kalau di Amazon itu mereka itu belum terbentuk barang ya, masih di dalam bentuk kardus. Jadi kita yang ngerakit sendiri ya. Nah, dan ntar insya Allah tahun depan anak saya itu Safira, Sacang ya maksud saya. Selama ini kan tidurnya sama saya ya. Ntar tahun depan mulai SD dia ntar tidurnya di sini sama kakak Sakura ya, dan Yuki Chang seperti karena udah besar ya dan dia juga perlu konsentrasi belajar, jadi ntar dia akan pisah sendiri ya dari adik-adiknya, mau bikin kamar sendiri. Nah, kebetulan dia itu udah punya tempat tidur ya, yang selama ini saya pakai ya. Jadi kita tuh udah beli duluan supaya ntar dia sebentar kalau pas dia SMA nanti dia bisa pakai untuk keperluan dia sendiri, untuk dia tempat tidur sendiri, dan meja belajarnya juga dia ntar akan kita pindahin ya di tempat kamarnya Yuki Chang nanti kalau dia punya kamar sendiri begitu. Nah, biasanya itu Sacang itu tidurnya sama saya ya selama ini. Nah, biasanya itu kalau misalkan apa anak-anak itu kan kalau misalkan pada ngumpul kan berisik ya. Jadi anak saya yang kakaknya yang Yuki ya, kakak Yuki itu ntar mau tidurnya bisa aja ya, karena namanya juga anak-anak masih SD itu mereka itu seneng ngobrol atau gak bisa tenang lah ya belajar. Nah, kayak kemarin juga dia kan kakak Yuki udah mulai kelas 3 SMP ya. Jadi dia itu kan harus belajar. Jadi kadang-kadang dia itu belajarnya itu nggak bisa tenang karena kalau di sebelahnya ada adiknya itu biasanya itu dia itu suka ngobrol. Jadi kadang-kadang suami saya itu suka ngasih tahu ya jangan suka ngobrol, harus dengan apa ya, harus dengan jangan berisik lah ya kalau belajar. Jadi kalau nggak bisa konsentrasi kalau misalkan seperti itu ya. Jadi biasanya suami saya itu suka ngasih tahu seperti itu. Nah, hari ini saya itu kerjanya jam 11 ya, jadi bentar lagi saya mau pergi kerja, dan mungkin nanti setelah pergi kerja saya mau jemput Sacang, dan hari ini itu ada kumong ya, jadi hari ini saya mungkin sibuk ya, sibuk untuk jemput, sibuk untuk ini ya, ngantar enggak jemput doang sih, terjemput Sacang, jemput
kakaknya ntar malam, belum lagi masak, belum juga saya kerja. Ya hari ini kegiatan saya seperti biasa lah ya, bukan hal yang istimewa. Nah, saya itu kalau misalkan anak-anak tuh ya, kalau di rumah tuh ya, mau minta tolong gimana ya, kasihan. Karena mereka itu udah kelas kakaknya udah kelas 3 SMP, adiknya juga udah mau naik udah mau ke kelas mau SMA ya, Yuki-chan juga udah itu mau ujian ya. Jadinya saya kadang-kadang nggak dikasih mereka eh, kerjaan juga, tapi ntar mereka kebiasaan. Karena di sini tuh nggak sama aja mungkin ya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi suami saya tuh selalu ngasih tahu anak saya itu mungkin hobinya nggak terlalu suka belajar ya. Jadi tuh suka dikasih tahu, bukan dikasih tahu, kadang-kadang suka bandel ya. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang suka apa ya? Suka saya kasih tahu, atau suami saya itu kadang suka rewel ya, suka kasih tahu belajar belajar. Tapi tetap aja ya anak-anak ya, kadang-kadang suka diingetin mesti berkali-kali begitu. Ya namanya juga anak-anak ya. Saya itu suka sama tanaman ya. Nah, saya punya tanaman tapi saya jarang kasih air ya, karena ini tuh kayak begini. Saya suka taruh di kamar biar mereka itu ada penghijauan. Dan ini tadinya bagus ditaruh di kamarnya si kakak Yuki, jadi begini deh. Menderita dia, nggak pernah diurusin jadinya. Nah ini juga ada pohonnya itu pohon kaktus ya, pohon kaktus mini. Saya kadang kasih dia air tuh 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dan disemprot-semprot aja ya. Ini ada terakhir nih pohon saya. Ini pohon ini ada di kamar saya ya. Ini mainan saya tiap hari. Saya kasih air biar mereka subur. Nah, biasanya saya kasih air itu mereka itu 2 hari sekali, atau kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang 1 hari, suka-suka saya aja. Tapi mereka alhamdulillah mereka itu tumbuh seger ya, nggak ini nggak mati. Nah kayak tanaman ini ya saya suka ya. Tanaman ini tadinya saya beli kecil ya, tapi lama-lama dia tumbuh daun, tumbuh daun, tumbuh daun. Ini dia bakalan jadi daun lagi nih yang ini ya. Lama-lama jadi banyak. Ini saya taruh di kamar saya karena saya suka ya, tapi daunnya itu kadang-kadang itu suka turun ke bawah. Tapi bagus ya. Lucu saya ngeliat daunnya ini ada bolong-bolongnya ya, unik. Ini namanya pohon apa saya kurang tahu, tapi ini saya biasanya taruh di kamar buat penghijauan atau buat ini ya, putaran udara, biar udara di kamar juga nggak terlalu. Kalau ditambah tanaman kan jadi udaranya jadi kelihatan bagus dan enak dihirup. Begitu katanya. Nah, nanti itu saya itu mau beli ini ya, beli tas sekolah SD, beli beli buku apa, beli meja belajar, beli lampu belajar, beli kursi belajar, dan sekalian saya juga pengen beli kursi buat saya ditaruh di kamar, di ini kamar saya ya, taruh di pojok buat saya kalau untuk nulis-nulis, buat kalau saya main main laptop, atau buat saya untuk kayak orang belajar gitu ya, buat main handphone atau bikin video. Jadi saya mau bikin tempat di sini untuk tempat saya khusus saya belajar, atau saya pokoknya untuk saya buat tempat saya untuk ya untuk ini ya, nulis-nulis lah ya gitu. Nah rencananya saya mau belanja di Amazon sekalian buat keperluan Sacang untuk sekolah tahun depan SD gitu. Oke, sekian dulu video dari saya yang sederhana ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Nah, kehidupan saya ini mudah-mudahan saja yang bagusnya diambil ya, yang jeleknya dibuang, dan jangan lupa sampai pada video saya berikutnya. Oke, see you, bye-bye.